Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syapuddin Syafi'i dari kelas PAIJ. NIM saya 2011 80361. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang pergeseran paradigma pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ingin menyinggung tentang pengertian paradigma. Paradigma secara etimologis diambil dari bahasa Yunani paradigma yang berakar pada kata para dan teknyai. Plato menggunakan istilah paradig sebagai sebuah ide atau forma. Filsuf lain juga berpandangan bahwa paradigma dianggap sebagai bentuk pemecahan terhadap sebuah argumen. Paradigma adalah sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara memandang dunia. Suatu paradigma berhubungan dengan cara pandang seseorang yang dilandasi dengan keyakinan, asumsi atau sistem nilai yang dapat mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan praktek yang diterapkan dalam komunitas tertentu. Dalam bahasa Yunani, paradigma berarti membandingkan atau memperlihatkan. Dalam arti lain, paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Dengan demikian, suatu paradigma berkaitan dengan cara pandang terhadap sesuatu sesuai dengan keyakinan yang dianggapnya benar, dan cara pandang tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan, lebih khususnya sosial tertentu. Dengan ungkapan lain, bahwa sebuah paradigma adalah jendela keilmuan yang dapat digunakan untuk melihat dunia sosial. Namun, persis tidaknya jendela ilmu yang digunakan akan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang apa dan bagaimana dunia sosial. Yang kedua, pergeseran paradigma dalam PAI. Pembicaraan tentang paradigma pendidikan Islam berarti mengaitkan pendidikan Islam dalam konteks kekinian. Sebelum membahas lebih jauh tentang paradigma pendidikan Islam, alangkah baik menggambarkan tentang makna paradigma. Paradigma artinya 1. Kasus yang dipergunakan sebagai sampel atau contoh. 2. Kerangka konsep-konsep dasar dan postulasi-postulasi yang menjadi acuan dalam proses penelitian. 3. Model dalam teori ilmu pengetahuan. 4. Gugusan sistem pemikiran, kerangka berpikir. Link daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata. Menurut Mahmud, bahwa paradigma adalah 1. Cara memandang sesuatu. 2. Model pola ideal. Dari model-model ini berbagai fenomena dipandang dan dijelaskan. 3. Total premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan dan mendeskripsikan studi ilmiah konkret. Dalam pandang pembelajaran harus ada perubahan paradigma. Paradigma klasik pengetahuan secara utuh dipindahkan dari pemikiran guru kepada peserta didik. Sedangkan paradigma baru adalah pemikiran dibangun di dalam pikiran sendiri. Karena itu, lembaga pendidikan perlu membangun kemandirian peserta didik untuk mengolah pikiran secara terarah. Memahami dinamika pembelajaran dapat disimak penjelasan Paulo Freire yang diikuti oleh Yatim Rianto, bahwa untuk melakukan transformasi paling awal harus mengetahui konteks sosial pengajaran dan kemudian membedakan antara pendidik yang membebaskan dan pendidikan tradisional. Pada dasarnya, pendidikan yang membebaskan adalah situasi di mana guru dan peserta didik sama-sama memiliki perbedaan. Saya sedikit menyebutkan tentang perbedaan dari pembelajaran tradisional dan pembelajaran modern. Pembelajaran tradisional
kurikulum diajarkan secara part Tauhel. Pembelajaran modern, kurikulum disampaikan secara whole to part dengan penekanan pada big concept. Pembelajaran tradisional secara letak mengacu pada kurikulum untuk mencapai nilai yang tertinggi, sedangkan pembelajaran modern mempengaruhi peserta didik untuk mencapai nilai. Melihat perbandingan yang saya sebutkan tadi, bahwa sangat jauh berbeda antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran modern. Pada konteks tradisional, pembelajaran didasarkan pada apa yang terdapat di dalam teks. Teks dipahami, dianalisa, dielaborasi untuk memiliki pengetahuan dengan mengembangkan pengembangan. Sedangkan dalam pembelajaran modern, pembelajaran berorientasi pada penemuan. Peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapat makna yang terdapat di dalam teks yang dilanjutkan akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Poin yang terakhir, dampak pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19. Penggunaan virtual learning dalam proses pembelajaran jarak jauh diyakini memberikan kemudahan dalam belajar, menjadi sarana untuk dapat berkomunikasi secara langsung pada via dunia maya dan menghindari kontak fisik agar pencegahan penularan COVID-19. Demi mengurangi persebaran virus COVID-19, pemerintah telah membuat kebijakan yakni physical distancing yang diantaranya berupa kebijakan khusus pada para peserta didik dimulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi belajar dari rumah. Pendidik atau guru, dosen, siswa, mahasiswa serta orang tua berinteraksi melalui teknologi. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan. Sebagai terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer, pembelajaran daring atau online sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik karena dapat menyimaknya dengan melalui smartphone, laptop maupun komputer, bukan hanya sekedar menyimak buku. Dalam pembelajaran secara online di era pandemi COVID-19 ini, tentunya juga terdapat dampak bagi peserta didik, diantaranya 1. Pembelajaran daring masih membingungkan bagi peserta didik. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dari pembelajaran. Banyak peserta didik yang mengeluhkan tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup sehingga mereka kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan aplikasi WhatsApp, e-learning, dan juga Zoom masih membingungkan bagi peserta didik. Kedua, peserta didik menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif. Pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dilaksanakan, namun guru tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, menumbuhkan informasi atau konsep pada peserta didik kurang bermanfaat. Pada umumnya, mereka yang mendapatkan pembelajaran di sekolah seringkali sulit untuk menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dengan permasalahan yang terjadi di dunia nyata, sehingga pengetahuan yang diperolehnya seakan-akan tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik mengalami stres. Stres yang dialami peserta didik akibat wabah COVID-19 ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertular COVID-19, kekhawatiran saat pergi keluar rumah, kebosanan saat melakukan social distancing, dan kesulitan memahami materi saat proses pembelajaran daring. Keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar, serta kecemasan tertular virus COVID-19 yang ditunjukkan memberikan gambaran bahwa wabah ini menimbulkan stres tersendiri bagi para peserta didik. Sekian penjelasan saya sedikit tentang pergeseran paradigma pembelajaran PAI di era pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Akhiron, syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.